Cina sedang gencar-gencarnya menunjukkan peran konstruktif dalam berbagai konflik yang terjadi di dunia. Misalnya pada konflik internal di Palestina antara faksi Hamas dengan Fatah. Dalam konflik itu, Cina aktif untuk mendamaikan pihak-pihak yang bermusuhan. Lalu upaya Cina dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan peran konstruktif dalam perang dan bagaimana jurus Cina memainkan peran ini? Yuk kita bahas. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu soal apa itu peran konstruktif dalam suatu konflik, khusus dalam konteks ini mengarah ke perang. Berbicara soal peran konstruktif, hal ini berhubungan erat dengan teori konstruktivisme sosial. Intinya konflik terjadi ketika ada perbedaan kepentingan atau keyakinan antara pihak-pihak yang bertikai. Pakar sosiologi dari Amerika Serikat, Lewis Kosser, mengatakan dalam bukunya untuk meredakan konflik, perlu adanya jembatan komunikasi yang dapat menyampaikan pesan dengan baik. Jembatan ini bertugas menampung keluhan-keluhan dari tiap pihak dan mencoba untuk menyampaikannya kepada pihak lain serta bersama mencari solusi. Nah, pihak yang menjadi jembatan ini punya peran penting sebab pihak yang berkonflik cenderung menutup diri. Mereka menutup rapat-rapat soal rencana atau informasi apapun itu kepada pihak musuh. Kondisi ini rawan menimbulkan kecurigaan dan salah prasangka. Adanya saluran komunikasi juga sebagai cara agar konflik tidak terakumulasi dan berubah menjadi konflik berskala besar. Louis Christberg dalam artikelnya berjudul A Constructive Conflict Approach to World Struggles menjelaskan dari perspektif pendekatan konflik konstruktif, konflik berskala besar sangat merugikan dan merusak. Konflik semacam ini sering menimbulkan hilangnya banyak nyawa dan kerusakan yang harus ditanggung oleh generasi selanjutnya. Peran sebagai jembatan komunikasi inilah yang coba diemban Cina dalam berbagai konflik di dunia. Timur Tengah menjadi wilayah yang sedang gencar digarap Cina dalam beberapa tahun ke belakang. Misalnya pada tahun 2023 lalu, Cina sukses menempatkan diri di balik rekonsiliasi Iran dan Arab Saudi, dua negara yang sebelumnya dikenal sebagai musuh bebuyutan di Timur Tengah. Tak ayal, publik dikejutkan oleh kabar dari Beijing pada 10 Maret 2023 bahwa Iran dan Arab Saudi mencapai kesepakatan rekonsiliasi atau normalisasi hubungan. Sebab sebelum-sebelumnya manuver Cina yang berusaha mendamaikan Iran dan Arab Saudi tidak pernah terdengar dan tidak terlihat di permukaan. Lalu hanya berselang setahun, pergerakan diplomasi Cina di Timur Tengah bisa dibilang kembali membawa kejutan. Cina kembali tampil dengan membawa kabar bahwa berbagai faksi Palestina, termasuk Hamas dan Fatah, sepakat untuk mengakhiri perpecahan mereka dan membentuk pemerintahan persatuan nasional dalam perundingan di Cina yang berakhir pada Selasa 23 Juli 2024. Rekonsiliasi itu ditandatangani oleh 14 faksi Palestina yang diadakan di Beijing dari 21 hingga 23 Juli 2024. Poin terpenting dari deklarasi Beijing ini adalah membentuk pemerintahan persatuan nasional Palestina untuk mengelola urusan warganya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, pada Selasa 23 Juli 2024 menjelaskan, baik Cina dan Palestina adalah saudara yang saling percaya. Mao berharap Palestina dapat segera mewujudkan persatuan nasional dan meraih kemerdekaan sepenuhnya. 中国同巴勒斯坦是相互信任的好兄弟、好伙伴。中方真诚期待巴勒斯坦各派在内部和解的基础上，早日实现巴勒斯坦民族团结统一和独立建国。我们将同有关各方一道，继续为此做出不懈努力。 Adapun Hamas dan Fatah sebagai dua faksi terbesar di Palestina juga menyambut baik rekonsiliasi ini. Bahkan pejabat Fatah Mahmoud Al-Alul menyebut Cina mendapatkan cinta dari seluruh rakyat Palestina. Selama perang Rusia-Ukraina yang berlangsung lebih dari 2 tahun, Cina berusaha menempatkan dirinya sebagai mediator.
Meskipun Amerika Serikat dan sekutunya terus menuding Beijing menyuplai komponen dan peralatan untuk produksi militer pasukan Moskwa. Diketahui Beijing mengirimkan utusan khusus Li Hui ke Eropa dalam beberapa putaran. Bahkan pada bulan Juli 2024, Presiden Cina Xi Jinping mengatakan kepada Perdana Menteri Hongaria, negara-negara kuat dunia harus membantu Rusia dan Ukraina memulai kembali negosiasi langsung. Tahun 2023 lalu, Cina juga merilis proposal yang mengusulkan penyelesaian politik untuk konflik Rusia-Ukraina. Akan tetapi proposal itu dikritik negara-negara barat karena dapat membuat Rusia mempertahankan sebagian besar wilayah yang telah direbutnya di Ukraina. Terkini upaya Cina memainkan peran konstruktif terlihat dengan kesediaan mereka menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba pada Selasa 23 Juli 2024. Kunjungan ini dilakukan atas undangan dari Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi. Adapun topik utama diskusi adalah soal upaya menghentikan agresi Rusia dan kemungkinan peran Cina dalam mencapai perdamaian yang stabil dan adil. Mao Ning pada Rabu 24 Juli 2024 menjelaskan, mereka percaya upaya penyelesaian perang Rusia-Ukraina adalah lewat meja perundingan. Mao menyebut Cina siap memainkan peran konstruktif untuk mengusahakan gencatan senjata atau hingga kesepakatan damai dapat tercapai. 中方认为，所有冲突的解决最后都要回到谈判桌前，一切争端的化解总要通过政治途径实现。近期，俄乌双方都不同程度地发出愿意谈判的信号，虽然条件时机还不成熟，但我们支持一切有助于和平的努力，愿意继续为停火止战、恢复和谈发挥建设性作用。中方关注乌方的人道主义局势，将继续向乌克兰提供人道主义物资援助。 Upaya konstruktif Cina terbukti telah berhasil di Timur Tengah. Namun situasi di perbatasan Rusia-Ukraina tentu berbeda dan memiliki kompleksitasnya sendiri. Mampukah Cina sekali lagi menjadi jembatan komunikasi antara Moskwa dan Kiev?